terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Wah, di jelang berakhirnya bulan Ramadan ini semoga ibadah pemirsa Kompas TV ini semakin dilancarkan ya, dan pastinya kalau di bulan Ramadan jelang Idul Fitri salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan adalah menunaikan zakat. Hal ini pastinya juga sesuai dengan rukun Islam, yaitu menunaikan zakat. Lalu bagaimana sebenarnya awal mula sehingga umat muslim ini diwajibkan untuk menunaikan zakat? Sudah hadir di studio Sapa Sulsel pada hari ini Bapak Firdaus Muhammad yang merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dan juga merupakan dekan dari Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan pastinya kalau kita di bulan suci Ramadan, salah satu yang harus kita tunaikan adalah membayar zakat ya Pak Ustadz ya. Tapi awal mulanya sehingga umat muslim diperintahkan untuk menunaikan zakat itu sebenarnya seperti apa Ustadz? Ya, terima kasih. Jadi zakat fitrah itu merupakan bagian dari rukun Islam. Bahkan perintah untuk mengeluarkan zakat itu beriringan dengan perintah salat. Aqimussalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Zakat yang dimaksud di sini itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat tentang jiwa. Jadi setiap muslim itu wajib mengeluarkan zakat, karena itu zakat fitrah itu merupakan rukun Islam yang wajib dikeluarkan. Jadi yang diwajibkan itu adalah orang yang orang muslim yang sekalipun usianya, misalnya ada bayi lahir di malam Lebaran, itu mengeluarkan zakat. Karena ini zakat fitrah, zakat jiwa. Batas waktu pengumpulannya itu adalah sampai hari raya sebelum khatib naik mimbar. Jadi biasa ada yang masih mendatangi petugas itu setelah setelah salat subuh di hari Lebaran sebelum khatib naik mimbar. Artinya rentang waktunya cukup lama selama Ramadan, sampai malam takbiran pun dibolehkan. Tetapi ketika ini ditinggalkan itu dosa besar, karena ini merupakan rukun Islam yang ditinggalkan. Berarti ini semua umat muslim wajib untuk menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nah, jadi ini adalah merupakan perintah yang merupakan bagian dari rukun Islam. Jadi sejak ditetapkannya, diterimanya Islam oleh Rasulullah SAW, maka di antara perintah adalah mengeluarkan zakat fitrah. Bahwa ada juga yang merupakan zakat zakat harta, itu dilakukan tentu dengan perhitungan-perhitungan yang sesuai dengan takaran. Tetapi kalau zakat fitrah, semua orang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Jadi untuk zakat fitrah ini sendiri hanya di bulan suci Ramadan ya Pak Ustadz ya? Seperti itu untuk ditunaikan. Tapi waktu terbaik untuk menunaikan zakat fitrah ini apakah sudah bisa dari awal Ramadan sampai sebelum khatib naik mimbar pada saat Idul Fitri itu, atau seperti apa waktu terbaik? Ya, sepanjang Ramadan, tetapi banyak di antaranya yang mengeluarkan zakat itu pertengahan sampai akhir. Saya masih mengingat orang tua saya, ibu saya itu justru karena dekat dengan rumah Pak Imam, tetangga Pak Imam, justru menyerahkannya pada malam takbiran. Gitu. Atau setidak-tidaknya di hari terakhir Ramadan. Gitu. Tetapi sebenarnya seharusnya di awal atau pertengahan
untuk memberi kesempatan kepada panitia atau amil zakat untuk mendistribusikan. Karena ada 8 asnaf atau penerima zakat. Ini zakat fitrah ini sudah harus terdistribusikan kepada yang berhak menerima. Ada 8 golongan yang menerima zakat. Itu kemudian sejatinya sudah didistribusikan sejak sejak awal pendistribusian dari zakat diterima oleh Basnas atau lembaga yang ditunjuk atau orang yang ditunjuk, itu kemudian didistribusikan karena ini akan dimanfaatkan oleh asnaf atau orang yang menerima zakat. Jadi lebih baik sebenarnya lebih awal begitu untuk menunaikan zakatnya seperti itu ya Pak Ustadz, agar bisa disalurkan dengan cepat seperti itu. Tapi kan biasanya harus disalurkan, tapi kan biasanya katanya waktu terbaik itu adalah pada saat sebelum sholat Idul Fitri begitu. Itu bagaimana? Ya itu jadi kan ada yang mengejar pahala waktu-waktu yang mulia itu pada hari raya sebelum misalnya sesudah salat subuh sebelum khatib naik mimbar. Tetapi ini beresiko. Nah, resikonya adalah kesempatan untuk menyerahkan zakat itu dan yang menerimanya. Nah, ini kan orang bersiap-siap menuju ke masjid atau lapangan untuk sholat Id. Lalu kemudian imam yang menerima juga mungkin sudah bersiap-siap ke masjid. Nah, dan dikhawatirkan kalau tidak bertemu waktunya antara yang memberi dan menerima, boleh jadi justru lalai. Kekhawatirannya ya seperti kekhawatirannya. itu ya. Hanya kalau saya contohkan tadi itu karena kalau di kampung bisa diprediksi sesudah salat subuh langsung menyeberang ke rumahnya Pak Imam langsung serahkan. Nah, itu dan jumlahnya kan tidak besar. Itu bisa diatasi. Tetapi kalau dalam jumlah banyak orang yang melakukan itu, dikhawatirkan justru tidak bisa proses penerimaannya tidak berjalan baik. Lalu kemudian yang menerima mungkin dalam kesibukan, apalagi kalau kita di kota, imam atau ustadz itu ada jadi kesibukan tidak masing-masing. tersalurkan tepat waktu begitu ya pastinya. Jadi saya kira yang terpenting adalah cara memperhitungkan waktu, jangan sampai mengejar pahalanya tetapi ternyata ada persoalan teknis sampai pada akhirnya tidak menyerahkan zakat. Tapi ketika umat muslim ingin melaksanakan ataupun juga menunaikan zakat fitrah, ketentuan yang harus diikuti oleh umat muslim ini apa sebenarnya Pak Ustadz? Oh ya, ini ada, kalau misalnya sekarang ini kan sudah pemahaman agama juga sudah semakin meningkat, wawasan keberagaman kita sudah semakin mendalam, sehingga ada ijtihad dari para ulama modern kontemporer. Itu kalau misalnya di Arab biasanya yang disakatkan itu adalah gandum. Nah, kalau kita di Indonesia itu beras. Kenapa? Karena persyaratannya adalah makanan yang dikonsumsi. Nah, jadi makanan yang dikonsumsi, ya, kalau kita di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, makanan pokok kita itu adalah beras. Maka ketika membayar zakat, itu harus sama dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari dan itu yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Jadi kita tahu beras yang kita selama ini konsumsi, yang jadi makanan, maka ketika mengeluarkan zakat harus sama dengan itu. Berarti makanan yang kita konsumsi adalah beras ya, berasnya juga harus sesuai nih jenisnya ya dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari begitu. Kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Suluh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim di bulan suci Ramadan adalah menunaikan zakat fitrah ataupun juga zakat jiwa, yang dimana apa yang dizakatkan adalah makanan pokok ya Pak Ustadz ya. Kalau di Indonesia adalah beras seperti itu. Tapi untuk takarannya sendiri, berapa liter beras yang harus dizakatkan begitu untuk zakat fitrah itu, berapa ketentuannya?
Ketentuan zakat fitrah itu kalau sesuai dengan makanan yang dikonsumsi, sebetulnya misalnya kita beras, itu 2,5 kilogram atau sepadan dengan 3,5 liter per orang, per jiwa. Jadi setiap orang 3,5 liter beras sesuai dengan beras yang dikonsumsi. Oke. Nah, jadi kan beras itu kan terbagi-bagi juga kan. Iya, Ada beras yang macam-macam. kategori ini, kategori itu kita mengeluarkan zakat sesuai dengan yang dikonsumsi. Jadi jangan sampai ada mengkonsumsinya, kalau dia konsumsi maka beras yang dipilih adalah katakanlah yang nomor 1, tapi begitu zakat yang urutan keempat atau sebaliknya. Nah, ini pembagian beras dengan kategori itu sangat ditentukan. Misalnya ada yang dalam bentuk beras, ada yang memadukan uang dan beras, ada yang beras semua, ada uang dan beras, ada uang semua. Nah, bagaimana tuh hukumnya Pak Ustadz? Dan ada yang menyerahkan tunai. Nah, jadi misalnya Anda menyerahkan zakat ke saya terima. Nah, lalu kemudian biasa didoakan. Tetapi ada juga lebih praktis. Winda langsung transfer ke rekening saya sebagai amil zakat. Itu. Nah, sesungguhnya ini adalah merupakan hasil ijtihad dari para ulama kita. Beras boleh diganti dengan uang yang kemudian dihitung. Nah, hitungan kalau di Sulawesi Selatan, ini diantaranya kalau beras kategori 1, itu harganya 12.500 per liter. Nah, mungkin ini hitungan keseluruhannya. Jadi kalau beras yang kategori 1 itu 12.500 sama dengan 50.000. Nah, lalu kemudian ada yang harga 10.500, kategori kedua, kategori ketiga itu 9.500, kategori 4 itu 8.500. Nah, ini kalau di total ada yang kategori pertama itu 50.000, ada 42.000, ada 38.000, ada 34.000. Nah, ini sangat tergantung yang dikonsumsi. Jadi ada 50.000 per orang. Nah, itu kalau kategori pertama. Ada yang 42.000, ada yang 38.000, ada yang 34.000. Nah, ini dilakukan bisa dalam bentuk beras tadi 3,5 liter, atau kalau uang ya transfer uangnya. Jadi misalnya kalau 2 orang ya 100.000, nah, kalau 3 orang 150.000. Itu kalau kita cari posisi misalnya yang dikonsumsi, kan selama ini pasti kita konsumsinya beras yang dipilih. Jadi itu kategori 1 itu 50.000. Jadi bisa digantikan dengan uang tunai bisa saja diuangkan. itu. Nah, uang itu bisa diserahkan langsung, nah, bisa juga dengan transfer. Tapi ketika diserahkan langsung, apakah uang itu harus dibelanjakan berupa beras atau akan disalurkan berupa uang? Akan disalurkan. Jadi ada juga yang menyalurkannya sudah dalam bentuk uang. Jadi tentu ada takaran-takarannya. Misalkan kalau di kampus ini sudah mulai distribusi, itu akan mencari nama-nama mahasiswa. Karena ini ada 8 asnaf. Asnaf itu orang yang menerima zakat. Di antaranya ada fakir miskin. Fakir, ada miskin. Fakir itu yang wajib menerima zakat itu adalah orang yang, kalau fakir itu orang miskin yang untuk yang dimakan besok saja tidak. Nah, kalau miskin hidup di bawah kecukupan. Tapi kalau fakir itu lebih miskin lagi. Kemudian ada miskin, kemudian ada amil. Amil itu panitia. Panitia itu boleh dapat bagian dari zakat itu. Ada kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Itu bisa diberi zakat. Itu bagian dari asnaf. Nah, lalu kemudian ada yang berikutnya itu adalah fisabilillah. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah itu bisa dibiayai melalui dari zakat. Ada juga Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang mencari jalan Allah, mencari kebenaran, melakukan kebenaran melalui jalan Allah. Nah, ini orang yang juga bisa dibiayai. Ada fisabilillah, ada Ibnu Sabil, ada budak. Nah, budak sudah tidak dikenal lagi sekarang. Ada juga kelompok namanya gharim, yaitu orang yang berutang sampai dia tidak sanggup membayar utangnya. Tapi bukan berarti tidak mau membayar utang. Nah, orang yang tidak mampu membayar utangnya boleh dibayarkan.
Karena misalnya dia pinjam uang sampai 1 juta, sementara dia tidak produktif, dia tidak sanggup membayar utangnya. Nah, karena dilihat kondisinya memang tidak sanggup. Bukan tidak ada niat tidak membayar utang, tetapi dia tidak sanggup membayar utang, maka dia boleh dibayarkan. Nah, saya kira hal yang penting lagi adalah kesadaran orang untuk berzakat. Nah, dan secara keseluruhan saya meyakini semua orang mengeluarkan zakat. Bahkan ada yang sampai double. Itu ketika misalnya ada orang tua yang punya anak misalnya 3 orang. Itu dibayarkan zakatnya selama ini. Iya, betul. Nah, tiba-tiba anaknya itu sudah berkeluarga. Lalu kemudian bahkan sudah punya cucu. Yang mana anak dan cucunya itu dia sudah bayar sendiri. Tapi biasa ada yang tetap untuk meyakinkan, nah dia tetap membayarkan zakat anaknya. Biasanya kan kepala keluarga kemudian membayarkan zakat seluruh anggota keluarganya begitu anggota keluarga. Jadi ini harus dipastikan. Jadi kalau misalnya tadi tidak begitu yakin apakah dibayarkan atau tidak, supaya lebih, kan misalnya ini boleh jadi hal yang sensitif, ya kan, bisa jadi dalam hubungan keluarga sekarang seringkali ada irisan-irisan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Misalnya, apakah kamu bayar zakat? Nah, itu seharusnya kan direspon, ya saya bayar zakat atau tidak. Nah, ini anggota keluarga, terutama kepala keluarga, harus meyakini bahwa anggota keluarganya itu dibayarkan zakatnya. Harus diyakini sesuai dengan takarannya. Nah, ini ibadah zakat ini sesungguhnya kalau dilihat dari potensi, ini kalau orang mengumpulkan zakat lalu kemudian terdistribusi dengan baik, itu bisa mengatasi kemiskinan. Nah, sekarang banyak orang masuk dalam kategori miskin. Itu sesungguhnya kalau zakat ini dikelola secara baik sesuai dengan pendistribusiannya, itu bisa mensejahterakan masyarakat. Setidak-tidaknya masyarakat yang miskin itu bisa diminimalisir. Nah, dan yang terpenting juga sebenarnya itu adalah zakat harta. Ya, karena zakat harta adalah zakat yang membersihkan harta seseorang. Jadi nah, ini juga ada zakat harta, tapi ya, sebelum ada zakat fitrah, ada zakat mal. Terkait dengan zakat mal, Pak Ustadz, kalau misalkan nih kita punya keluarga yang dianggap kurang mampu, tapi kita ingin membayarkan zakat untuk keluarga kita itu, apakah bisa seperti itu? Jadi kalau zakat mal itu adalah zakat harta, yang mana diukur dari misalnya berapa omset awal, lalu kemudian dilihat pergerakannya, nanti dihitung. Itu zakat harta, tapi kalau maksud saya adalah ketika zakat fitrah, ketika ada keluarga kita yang kita anggap kurang mampu begitu, tapi kita ingin membayarkan zakat fitrahnya, apakah itu bisa, Pak Ustadz? Apa seperti apa? Kalau orang yang menerima zakat itu lebih diprioritaskan dia supaya memberikan zakat fitrah. Kalau keluarganya menganggap mampu, ya ada keluarganya membayarkan, itu bisa. Tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan, justru kalau dia masuk ke dalam kategori 8 asnaf itu justru harus lebih dibantu, karena memang perintah agama ketika kita bersedekah itu harus lebih diprioritaskan keluarga terdekat. Keluarga terdekat terlebih dahulu. Berarti kita bisa membayarkan zakatnya ya keluarga kita yang walaupun tidak satu kartu keluarga begitu, tapi kita bisa bayarkan ya Pak Ustadz. Ini lebih untuk menjamin, menjaga agar semua kita terselamatkan. Jangan sampai orang yang wajib membayar zakat itu kemudian terlalaikan, karena boleh jadi ini dianggap enteng, karena sebenarnya sangat tidak memberatkan. Kalau misalnya 50.000 itu jauh lebih mahal THR daripada jadi ini jangan sampai terlupakan gitu, terlewatkan, karena ini wajib bagi betul. Setiap muslim. Kita akan lanjut lagi saudara usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Solusi. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara masih membahas terkait dengan zakat fitrah yang harus ditunaikan oleh setiap muslim di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, tadi dikatakan kalau zakat ini tersalurkan dengan baik, ini akan membantu permasalahan sosial, salah satunya adalah kemiskinan ya Pak Ustadz ya? Jadi
substansinya adalah jangan sampai pada saat Lebaran orang sudah bergembira setelah 1 bulan berpuasa, dia istilahnya berpesta makan makanan yang enak, sementara ada tetangganya kelaparan. Nah, di sini ada pemerataan, sekaligus menguji kepedulian kita, mengetuk kepedulian kita sebagai seorang Muslim terhadap Muslim yang lain, terutama yang tidak berkecukupan. Jadi sangat diharapkan supaya kesenangan, kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang mampu itu juga dirasakan oleh orang yang tidak mampu. Jadi ini hari di mana semua orang merasakan kebahagiaan. Ya. Artinya di balik itu harus ditumbuhkan jiwa sosial kita. Jadi sholat itu ibadah mahdah. Nah, kalau zakat itu selain menjalankan perintah Allah juga dimensi sosialnya, kepedulian kita kepada masyarakat. Nah, ini juga bisa menjadi simbol untuk bagaimana kita terketuk hati bahwa di harta kita itu ada hak orang lain. Jadi jangan begitu kita mendapatkan harta begitu banyak, lalu kemudian dianggap bahwa ini adalah harta saya. Sesungguhnya ini titipan yang kemudian seharusnya didistribusikan kepada orang yang tidak mampu. Tapi kan kalau kita lihat juga sekarang nih Pak Ustadz, banyak sekali lembaga penyalur zakat seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz dan bagaimana menjamin bahwa lembaga penyalur zakat ini bisa menyampaikan titipan dari umat muslim ini untuk bisa disalurkan zakatnya ke orang yang tepat seperti itu? Ya memang yang terpenting itu adalah posisi amil, panitia. Misalnya di masjid-masjid itu kan menyusun panitia yang menjadi amil, atau ada lembaga-lembaga. Sekarang ada lembaga yang sudah sangat representatif, yaitu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini yang mengelola zakat, lalu kemudian mendistribusikannya. Nah, sekarang bagaimana misalnya lembaga-lembaga ini benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan zakat. Itu luar biasa ganjaran hukuman. Karena ini ada hak orang miskin, fakir, miskin, orang fisabilillah, ibnu sabil, itu kemudian justru dinikmati oleh orang yang tidak berhak. Nah, bahwa amil itu menerima ada takarannya, bagiannya. Tetapi bukan berarti dia yang menguasai, mengendalikan itu. Apalagi disalahgunakan. Nah, memang yang terpenting sekarang adalah soal kepercayaan. Bagaimana lembaga-lembaga ini benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, boleh jadi ada lembaga-lembaga yang tidak transparan. Nah, tentu ini kita mengharapkan juga ada semacam kontrol dari pemerintah. Setidaknya ada laporan tertulis berapa zakat yang Anda terima, lalu kemudian bagaimana distribusinya. Untuk memastikan bahwa lembaga ini, anggaplah lembaga yang bersertifikat, memiliki kompetensi untuk bagaimana dia menerima zakat lalu kemudian mendistribusikannya. Nah, dan yang terpenting lagi adalah bagaimana ketika mendistribusikannya itu tepat sasaran. Betul. Nah, karena sekarang juga kan orang yang fakir miskin itu kita tidak mendapatkan data yang valid. Betul. Bahwa ada orang miskin gajinya di bawah UMR. Dari data statistik misalnya, boleh jadi itu belum terlalu valid karena ada kadangkala orang sebenarnya mampu, tetapi menjadikan profesi misalnya menjadi peminta-minta, yang sebenarnya dia bukan miskin. Dia hanya mengganti pakaian, lalu kemudian menjadikan pengemis itu sebagai profesi dan itu menghasilkan. Nah, karena dia berpenampilan miskin lalu kemudian dia diberi, padahal sesungguhnya dia tidak masuk kategori itu. Nah, karenanya kita mengharapkan dari amil zakat itu untuk benar-benar mengidentifikasi orang-orang yang harus diberi dan tepat sasaran. Karena jangan sampai hanya menerima lalu kemudian tidak bisa mendistribusikannya secara baik, karena ini amanah. Jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan dari amil. Tapi kalau misalkan kita ingin menyalurkan zakat, apakah memang harus melalui amil? Apakah kita bisa menyalurkan sendiri zakat kita kepada orang yang membutuhkan seperti itu? Sebaiknya kita serahkan kepada amil supaya
ada pendelegasian kepada lembaga tertentu untuk didistribusikan. Jadi ini kan juga harus dibedakan antara zakat dengan sedekah. Itu. Jadi zakat ini adalah zakat jiwa yang harus dikeluarkan oleh setiap orang. Takarannya sudah jelas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, tetapi selebihnya itu adalah zakat. Nah, tadi itu ada orang yang tidak mampu, keluarga yang tidak mampu, itu diberi. Dan kita juga diingatkan jangan hanya memberi makan pada hari raya, hanya pada momen dari zakat itu. Selebihnya diharapkan untuk orang-orang kaya ini peduli dengan tetangganya, terutama jangan sampai dia makan kekenyangan sementara ada tetangganya tidak makan. Nah, bagaimana justru berpikir orang lain atau justru kerabatnya, keluarganya itu diberdayakan, diberi modal usaha melalui dari zakat harta. Nah, ini sebenarnya banyak potensi-potensi ekonomi umat yang tidak tergarap secara baik. Nah, kalau zakat ini dikelola secara baik, itu kalau dikalkulasi itu bisa sampai triliunan. Anda bisa bayangkan 200 juta lebih itu semua mengeluarkan zakat fitrah, itu berapa jumlahnya? Baik, jadi ini kalau bisa dikelola dengan baik bisa mengatasi ya masalah sosial, salah satunya adalah kemiskinan. Terakhir, Pak Ustadz, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Kompas TV terkait dengan pentingnya zakat fitrah di bulan Ramadan? Saya kira yang kita ingatkan adalah segera mengeluarkan zakat fitrah, lalu kemudian memberi kepada lembaga yang sudah didelegasikan oleh pemerintah, terutama Basnas. Lalu kemudian kita juga sejatinya mengontrol pendistribusiannya. Untuk apa? Untuk bagaimana lembaga-lembaga amil zakat ini benar-benar mendapat kepercayaan dari masyarakat sekaligus tepat sasaran. Boleh jadi karena keterbatasan dari amil zakat sehingga tidak mendistribusikannya tepat sasaran. Karena itu memang kita harus punya database siapa-siapa yang harus diberikan zakat. Bukan hanya setelah terkumpul lalu kemudian membagikan, akhirnya tidak produktif, tidak tepat sasaran. Nah, kita mengharapkan pengelola zakat ini sudah punya data awal, data yang valid ya, seperti data itu valid, ya, sehingga nanti ketika mendistribusikannya sudah tepat sasaran. Baik. Sama misalnya pembagian daging kurban itu sudah ada kupon, sehingga kita sudah tahu ini yang mau diberikan. Oke, jadi sudah jelas sasarannya jelas siapa yang menerima, siapa yang berhak, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Firdaus Muhammad selaku pengurus Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dan juga sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk membahas terkait dengan pentingnya zakat fitrah yang harus ditunaikan oleh setiap umat muslim di bulan suci Ramadan. Baik, kami akhiri perbincangan kita pada hari ini, saudara, di Sapa Sulsel. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Saya Winda Anggreni, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.